Aku memandangi pantulanku di cermin. Gaun sutra champagne ini memeluk tubuhku dengan elegan. Berkilauan lembut setiap kali aku bergerak. Malam ini adalah perayaan terbesar dalam hidupku. Pesta perayaan 10 tahun pernikahan kami, aku dan Raka. Sempurna Maya, kau terlihat seperti ratu. Bisik Raka dari belakang, memeluk pinggangku dengan kehangatan yang sudah kukenal sejak 1 dekade lalu. Aku tersenyum, menyentuh tangan besarnya yang melingkari perutku. Kau juga sayang, pangeranku. Raka, suamiku, pria yang membuatku percaya pada keajaiban. Dia sukses, tampan, dan yang paling penting, selalu memujaku. Dalam 10 tahun ini, rumah tangga kami tak pernah diterpa badai besar. Kami adalah pasangan idaman, sesuatu yang sering kubanggakan dalam hati. Persiapan pesta ini memakan waktu 6 bulan. Kami mengundang semua kolega penting Raka, keluarga besar, dan sahabat-sahabat karib. Kami menyewa aula terbesar di kota, dekorasi mewah, musik orkestra. Semua ini adalah perwujudan cintanya, katanya, sebagai janji untuk 10 tahun ke depan. Tunggu apa lagi? Tamu sudah datang. Ayo kita sambut malam kebahagiaan kita. Ajak Raka mencium keningku dengan lembut. Kami bergandengan tangan, melangkah keluar kamar. Di lorong menuju aula, aku sempat menoleh ke Raka. Matanya memancarkan kebanggaan dan cinta. Dan di saat itu, aku benar-benar yakin, aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Aku tak tahu, malam yang kusebut kebahagiaan ini akan menjadi saksi bisu kehancuran terbesarku. Di tengah gemerlap lampu kristal dan alunan biola yang merdu, kami berdiri di panggung kecil menyambut sapaan hangat dari ratusan tamu. Setiap pelukan dan ucapan selamat terasa seperti penegasan atas kisah cinta kami yang abadi. Aku teringat, 10 tahun lalu, saat kami baru menikah. Kami hanya memiliki kamar sewa kecil, dan Raka sedang merintis bisnisnya dari nol. Aku bekerja sebagai guru TK untuk membantu biaya hidup. Segalanya sulit, tapi kami selalu tertawa. Ingat saat kita hanya makan mie instan dan bilang itu adalah spaghetti emas? Raka pernah berbisik padaku. Aku tersenyum mengingatnya. Bukan harta yang membuatku jatuh cinta padanya, tapi mata yang penuh semangat dan janji bahwa ia akan membuatku bahagia. Mari kita putar video kenangan mereka. Seru MC. Layar lebar menyala. Aku melihat diriku yang muda dan Raka yang kurus. Ada adegan Raka melamarku di taman dengan cincin dari kawat. Ada adegan kami berdua merayakan ulang tahun dengan kue kecil berhias 1 lilin. Semua tamu tertawa. Dan beberapa bahkan terharu. Aku menoleh ke Raka. Ia menggenggam tanganku erat, mata kami bertemu. Maya, bisiknya, suaranya serak menahan haru. Terima kasih sudah bertahan. Kamu adalah cahaya, penopang, dan satu-satunya wanitaku. Aku mencintaimu. Dulu, kini, dan selamanya. Air mataku menetes. Bagaimana bisa seorang wanita tidak luluh mendengar janji sehidup semati yang diucapkan di depan halayak ramai, diiringi kilas balik perjuangan kami. Ini adalah momen yang sempurna, puncak dari dongeng yang nyata. Saat lampu kembali menyala terang, aku melihat ke sudut ruangan. Ada seorang wanita cantik bergaun merah marun berdiri agak terpisah dari keramaian. Matanya menatap intens ke arah Raka. Tatapan yang anehnya membuat perutku tiba-tiba terasa dingin. Aku mengira dia adalah kolega penting yang datang sendirian. Raka tiba-tiba menarikku mendekat, seolah ingin menyembunyikanku dari pandangan siapapun. Tadi malam aku tidak bisa tidur saking bersemangatnya. Ayo kita nikmati sisa malam ini sayang, katanya dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Aku mengangguk, tapi perasaan tidak nyaman itu tetap menempel. Seperti noda kecil di gaun sutra champagneku yang indah. Aku mengenyahkan pikiran buruk itu. Tidak mungkin. Raka milikku. Kisah kami sempurna. Aku tak tahu. Tatapan intens dari wanita di sudut ruangan itu adalah countdown menuju kehancuran total. Musik dansa telah dimulai. Raka menarik tanganku,
membawaku ke tengah lantai dansa. Kami berputar perlahan mengikuti irama yang lembut. Tubuh kami menempel, dekat sekali. Untuk sesaat, aku merasa dunia ini hanya milik kami berdua. Maya, janji padaku, bisik Raka, meletakkan dagunya di atas kepalaku. Kita akan seperti ini, selamanya. Janji, jawabku tulus. Aku mendongak, mataku dipenuhi cinta. Saat kami berdansa, aku menyadari ada yang berbeda dengan Raka malam ini. Meskipun ia bersikap mesra, genggamannya terlalu erat, dan ia terus-menerus melayangkan pandangan cemas ke sekeliling aula. Matanya selalu terhenti pada satu titik, sudut di mana wanita bergaun merah marun itu berdiri. Wanita itu kini sudah mendekat. Ia tidak berdansa, hanya berdiri di sisi pilar marmer, sambil memegang gelas koktail dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku haus. Boleh aku ambil minum sebentar? Tanyaku pada Raka. Tidak, maksudku sebentar lagi. Tunggu aku di sini ya. Raka melepaskan pelukan itu dengan cepat, lalu bergegas menuju meja minuman, yang letaknya kebetulan sekali tepat di sebelah wanita bergaun merah marun itu. Aku berdiri, menunggu. Dari jarak yang lumayan jauh, aku melihat Raka mengambil 2 gelas. Tapi dia tidak segera kembali. Ia justru berbalik menghadap wanita itu, lalu membungkuk dan berbisik sesuatu. Bisikan itu hanya berlangsung kurang dari 10 detik. Namun ekspresi Raka berubah drastis setelah itu. Wajahnya yang semula tegang, mendadak pucat pasi. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja menerima kabar buruk. Atau, lebih parah lagi, ketahuan melakukan kesalahan besar. Wanita itu menggeleng kecil, lalu mengangguk, dan segera pergi menuju kamar mandi. Raka kembali ke arahku dengan langkah cepat, menyodorkan segelas air. Maaf sayang, ada masalah kecil dengan catering, tapi sudah beres. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya gagal total. Kau terlihat sakit, Raka. Apa yang terjadi? Desakku. Aku hanya lelah, Maya. Terlalu bersemangat dengan pesta ini. Katanya, memaksaku kembali ke lantai dansa. Saat Raka memimpin dansa, tiba-tiba terdengar suara dentingan sendok ke gelas dari panggung. Raka mendesah lega. Itu pasti MC. Aku sudah waktunya berpidato. Raka menaiki panggung. Ia memegang mikrofon, menatapku, dan kembali mengucapkan janji-janji cinta yang indah. Aku berdiri di bawah panggung, menatapnya. Air mataku kembali menggenang karena terharu. Aku merasa sangat dicintai. Sampai tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Wanita bergaun merah marun itu keluar dengan langkah gontai. Ia hanya berjalan beberapa langkah, lalu tubuhnya limbung. Dia pingsan di lantai marmer. Tepat saat Raka mengucapkan kalimat, "Aku mencintai istriku Maya lebih dari apapun di dunia ini." Seluruh aula hening. Detak jantungku berhenti. Keindahan malam itu, janji Raka, semuanya hancur, terbungkam oleh jatuhnya tubuh seorang wanita asing. Kekacauan pecah di aula. Beberapa tamu berteriak, sementara yang lain bergegas menghampiri wanita yang pingsan. Raka di atas panggung tampak seperti patung. Mikrofonnya terjatuh dari tangannya, menghasilkan suara feedback memekakkan telinga. Aku berlari mendekat, mencoba membantu. Sebagai nyuan rumah, aku merasa bertanggung jawab atas tamuku. "Tolong, panggil tim medis, cepat!" Seruku panik. Tiba-tiba, seorang pria muda berjaket denim menerobos kerumunan. Ia langsung berlutut di sebelah wanita yang pingsan itu, memeluknya dengan cemas. "Kakak, kenapa kau pingsan lagi? Kubilang jangan datang." Seru pria itu, suaranya dipenuhi amarah dan keputusasaan. Kemudian mata pria itu tertuju pada Raka yang baru saja turun dari panggung. Tatapannya penuh kebencian yang mendalam. "Kau, Raka, tega sekali kau berpesta mewah di sini.
Merayakan kebohonganmu. Teriak pria itu, suaranya menggema di seluruh ruangan yang sunyi. Aku bingung. Siapa kau, Nyonya? Ini pesta pribadiku dan suamiku, kataku. Mencoba melindungi Raka. Kau tanya siapa aku, Nyonya? Aku adalah adik dari wanita yang kau sebut tamu ini. Dia datang ke sini bukan untuk merayakan cintamu, tapi untuk mengakhiri sandiwara busuk suamimu. Semua pasang mata kini tertuju pada kami. Kebisungan yang mencekik. Lalu pria itu mengeluarkan amplop putih tebal dari saku jaketnya dan melemparkannya ke lantai. Kakakku pingsan karena stres dan kelelahan. Dia menderita sendirian. Dia sudah mengandung 7 bulan, Nyonya. Dan coba tebak, siapa ayah dari anak yang dia kandung? Pria itu menunjuk arah Raka yang kini benar-benar tertunduk. Wajahnya menghitam menahan malu. Dia, Raka. Suamimu adalah ayah dari calon keponakanku. Dan kau sibuk berdansa, merayakan 10 tahun kebohongan besar. Kepalaku terasa pusing. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas paru-paruku hingga tak bisa bernafas. Semua kilas balik romantis, semua janji, semua pujian di cermin, semuanya terasa menjijikkan. Aku melihat Raka. Ia mengangkat wajahnya. Air mata penyesalan mengalir di pipinya. Ia ingin berbicara, ingin meraih tanganku, tapi sudah terlambat. Aku mundur selangkah demi selangkah, menjauhi panggung, menjauhi Raka, menjauhi ratusan pasang mata yang kini mengasihani atau bahkan menghinaku. Di depan mataku, dia selingkuh, membiarkan wanita lain mengandung anaknya, dan berani mengucapkan janji cinta abadi. Pesta perayaan tahun 10 tahun kami berubah menjadi panggung drama pengkhianatan paling brutal. Aku hanya bisa berlari. Keluar dari aula itu, meninggalkan gaun silka cempenku, dan meninggalkan sisa hati yang hancur berkeping-keping. Aku tidak ingat bagaimana caranya aku sampai di rumah. Aku hanya tahu aku berlari tanpa henti. Gaun mahal itu terasa memberatkan dan sepatu hak tinggiku kupeluk. Aku mencapai kamar, mengunci diri dan duduk di lantai marmer yang dingin. Selama berjam-jam, aku hanya membeku, mendengar ketukan pintu Raka yang memohon dan isakan maafnya. Aku tak menjawab. Suara itu kini bagiku hanyalah sebuah racun. Saat pagi menjelang, keheningan menyelimuti rumah. Raka pasti sudah pergi, mungkin menemui wanita itu. Aku meraih ponselku yang sedari semalam bergetar tanpa henti. Ribuan pesan masuk, bukan hanya pesan dukungan, tapi juga komentar-komentar kejam di media sosial yang tiba-tiba membanjiri akunku. Pesta perayaan kami yang seharusnya menjadi berita utama majalah gaya hidup, kini menjadi trending topik dengan judul yang sangat menyakitkan. Drama 10 tahun kebohongan, istri bodoh yang tak tahu suami punya anak lain. Beberapa unggahan video amatir dari para tamu menunjukkan momen pria berjaket denim itu berteriak. Foto Raka yang menunduk malu, foto wanita yang pingsan, dan yang paling menyakitkan, fotoku saat aku kabur. Wajahku yang penuh air mata terlihat jelas. Komentar 1. Kasihan si Maya, tapi dia terlalu naif. Suaminya sekaya itu, ya wajar saja ada simpanan. Komentar 2. Dulu selalu pamer kemesraan di mana-mana. Sekarang malu sendiri, itu karma karena terlalu sombong. Komentar 3. Sangat dramatis. Harusnya jangan kabur, Nyonya. Beri dia tamparan di depan semua orang. Setiap kata terasa seperti pisau kecil yang merobek-robek harga diriku. Kehormatan yang kubangun selama 10 tahun sebagai istri perfeknya Raka, hancur lebur dalam satu malam. Aku bukan hanya dikhianati oleh suami, tapi juga dihakimi oleh jutaan mata di dunia maya. Aku mematikan ponsel, melemparkannya ke sudut kamar. Aku menatap pantulan diriku di jendela. Wanita yang kulihat semalam, yang penuh cinta dan kebahagiaan telah pergi. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong, dipenuhi rasa malu, marah,
dan keinginan yang mendalam. Kehancuran ini bukan hanya tentang pernikahan yang gagal. Ini tentang nyawaku yang terancam. Nyawa emosionalku, reputasiku, dan identitasku. Jika aku tidak bertindak, aku akan selamanya dikenang sebagai istri bodoh yang ditipu di pesta perayaannya sendiri. Tiba-tiba suara Raka masuk melalui pintu yang tak terkunci. Maya sayang, aku mohon, beri aku kesempatan bicara. Ia memohon, suaranya terdengar putus asa. Aku berdiri, menatapnya dengan mata yang kering. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah mengering, digantikan oleh bara api yang panas. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Raka. Aku katakan dingin. Kamu sudah bicara banyak tadi malam. Kamu sudah memberiku hadiah perayaan 10 tahun yang tidak akan pernah kulupakan. Ini bukan lagi tentang meminta maaf atau berbaikan. Ini tentang siapa yang akan keluar dari api ini dengan kehormatan yang tersisa. Raka berusaha mendekat, namun aku mundur. Ada dinding es tebal yang membentang di antara kami. Matanya memohon, wajahnya kusut tetapi itu tidak lagi menyentuh hatiku. Penyesalannya terlihat seperti penyesalan anak kecil yang ketahuan mencuri permen, bukan penyesalan seorang suami yang menghancurkan 1 dekade hidup istrinya. Maya, tolong, aku akan tinggalkan dia. Aku tidak mencintainya. Aku hanya... Raka menggantungkan kalimatnya. Hanya apa, Raka? Hanya melahirkan seorang anak? Hanya menghancurkan namaku? Hanya membuatku menjadi lelucon bagi seluruh kota? Potongku tajam. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku berjalan menuju meja kerjaku, mengambil map tebal yang sudah kusiapkan semalam. Aku telah menghabiskan waktu semalam suntuk mencari pengacara terbaik di kota. Aku meletakkan map itu di atas meja, tepat di depan Raka. Ini, kataku. Surat gugatan cerai dan perjanjian aset. Tanda tangani. Wajahnya pucat sempurna. Cerai? Tidak, Maya. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Kita bisa konseling. Konseling tidak bisa menghapus video yang sudah viral. Konseling tidak bisa mengembalikan kehormatanku yang kau injak-injak di hadapan ratusan tamu. Aku tidak mau berbaikan, Raka. Aku hanya ingin keluar dari neraka ini. Ujarku dengan suara rendah yang penuh ancaman. Tapi apa yang akan kau lakukan setelah ini? Tanya Raka. Matanya mencari kepastian. Aku tidak menjawab. Sebaliknya aku berjalan ke lemari, mengambil gaun champagne yang kupakai di pesta semalam, dan merobeknya dengan kedua tangan. Kain sutra terbelah, suaranya terdengar seperti raungan kemarahan yang tertahan. Raka menatapku ngeri. Ia melihat bukan lagi Maya yang lemah dan cengeng, melainkan wanita yang baru lahir dari abu kehancuran. Aku akan membuktikan kepada semua orang, kataku, menatap Raka lurus-lurus, bahwa seorang wanita yang dikhianati tidak harus menjadi wanita yang menyedihkan. Aku mendekatinya lagi. Suaraku kini berubah menjadi bisikan mematikan. Kau menghancurkan aku di panggung terbesar yang kau buat sendiri. Dan aku akan membalasnya. Aku akan hadir di acara publik berikutnya. Acara yang paling penting bagimu, dengan pria baru yang jauh lebih baik, lebih tulus dan lebih elegan darimu. Aku akan membuatmu merasa cemburu, Raka. Aku akan membuatmu merasa malu. Aku akan membuatmu merasakan kehinaan yang kurasakan. Balasan dendamku akan menjadi cerita yang jauh lebih viral, dan itu akan menjadi balasan paling manis yang pernah ada. Aku tahu rencana ini berbahaya. Melibatkan orang asing dalam urusan rumah tangga adalah sebuah pertaruhan besar. Setelah Raka pergi dengan membawa rasa malu yang mendalam, aku segera memanggil pengacaraku. Proses perceraian telah dimulai. Dan yang tersisa kini hanyalah menjalankan fase kedua dari rencanaku.
memulihkan citra diriku dengan cara yang sensasional. Tujuanku bukan hanya sekedar muncul dengan pria lain. Pria itu haruslah seseorang yang elegan dan berkelas, lebih menawan dari Raka. Terpandang agar kehadirannya memiliki dampak besar di kalangan sosial Raka. Bisa menjaga rahasia, karena ini adalah sandiwara yang sangat rapuh. Aku mulai memikirkan daftar kenalan. Tidak ada yang cocok. Semua pria yang kutemui di lingkungan sosial adalah teman Raka, dan mereka akan segera membocorkan rahasia ini. Aku membutuhkan seseorang di luar lingkaran kami, seseorang yang profesional dan tidak terikat secara emosional. Aku teringat pada Aksara. Aksara adalah seorang konsultan bisnis muda yang sempat bekerja sama denganku setahun lalu dalam proyek pengembangan butiku. Dia cerdas, memiliki jaringan luas, dan yang terpenting, dia memiliki aura misterius dan berjarak yang akan membuatnya sempurna untuk peran pasangan sewaan ini. Aku menjadwalkan pertemuan dengannya di sebuah kafe terpencil di luar kota. Aku datang dengan pakaian sederhana, jauh dari gaun sutra yang biasa kupakai. Saat Aksara datang, ia langsung melihat kelelahan di mataku. Aku membaca berita itu, Maya. Aku turut prihatin. Katanya dengan nada datar namun tulus. Aku tidak ingin dikasihani, Aksara. Aku butuh jasamu. Ada tawaran bisnis yang sangat tidak biasa. Aku menjelaskan rencanaku secara rinci. Aku ingin Aksara menjadi pasanganku di acara besar gala amal yang diselenggarakan oleh mantan kolega Raka. Acara yang akan dihadiri oleh seluruh elit kota dan tentu saja Raka. Aku butuh kamu untuk menjadi kekasih pura-pura yang sempurna, mempermalukan Raka, merebut kembali harga diriku di mata publik. Aku akan membayar biaya konsultasi ini 3 kali lipat dari harga normal. Tawarku. Aksara mendengarkan tanpa ekspresi. Setelah aku selesai, keheningan melingkupi kami. Ini adalah momen yang mendebarkan. Jika dia menolak, seluruh rencana balas dendamku akan runtuh. Aksara meletakkan cangkir kopinya. Ia menatapku dengan mata yang tajam. Tawaranmu menarik, Maya. Tapi ada satu syarat yang kau lupakan. Katanya, suaranya rendah dan penuh perhitungan. Aku menahan nafas. Apa itu? Aku bukan aktor. Aku tidak bisa berpura-pura jatuh cinta atau cemburu. Jika aku melakukannya, aku harus melakukannya dengan meyakinkan. Dan yang terpenting, jedanya sedikit, membuatku makin penasaran. Aku tidak akan menjadi bonekamu. Aku akan menjadi pasanganku. Kau harus percaya pada setiap langkah sandiwara yang akan kita ciptakan bersama, tanpa keraguan. Itu harga yang harus kau bayar. Permintaannya menambahkan lapisan bahaya baru. Aksara ingin memegang kendali atas sandiwara ini. Tapi dengan kehormatanku dipertaruhkan, aku tidak punya pilihan. Aku setuju, Aksara. Kita mulai sekarang. Jawabku meraih tangannya untuk menyegel perjanjian. Jabat tangan itu terasa dingin, namun di dalamnya tersimpan janji balas dendam yang membara. Kami segera memulai pelatihan. Aksara tidak hanya ingin kami tampil serasi. Ia ingin kami tampil seolah kami adalah pasangan yang sedang jatuh cinta di masa-masa paling indah. Tatapanmu, Maya, itu tatapan bisnis, bukan tatapan cinta. Kritik Aksara saat kami berlatih berjalan beriringan di taman kota. Raka pasti akan langsung tahu kau berakting. Ingat, kamu harus memandangku seolah aku adalah segalanya yang tidak dimiliki Raka. Aku tidak bisa memaksakan emosi itu, Aksara. Kalau begitu, coba tatap aku seperti kamu menatap Raka 10 tahun lalu, saat kalian baru memulai. Kata-kata itu menusuk. Aksara benar. Aku harus menggali emosi lama.
Emosi yang kini terasa seperti abu. Aku mencoba menatapnya, mencari kehangatan, tapi yang kutemukan hanyalah kekosongan. Rintangan terbesar kami muncul saat kami berlatih bahasa tubuh. Aksara menuntut keintiman fisik yang wajar bagi pasangan. Sentuhanmu terlalu kaku, Maya. Pegang tanganku saat kita bicara. Saling berbisik di tempat umum. Biarkan orang melihat koneksi kita. Perintahnya. Di salah satu sesi latihan, kami duduk di restoran mewah berpura-pura sedang makan malam. Aksara menceritakan kisah konyol dari masa kecilnya. Aku tertawa. Tawa itu tanpa sadari adalah tawa paling tulus yang keluar dariku sejak malam pesta itu. Tiba-tiba Aksara mengelurkan tangan. Jari-jarinya menyentuh rambutku, menyelipkan sehelai rambut yang jatuh ke belakang telingaku. Ada sisa air di rambutmu, Maya. Bisiknya pelan, tatapannya begitu lembut. Sentuhan itu singkat, tapi dampaknya luar biasa. Jantungku berdebar kencang. Itu adalah sentuhan yang penuh perhatian, sesuatu yang sudah lama tidak kudapatkan dari Raka, bahkan sebelum pengkhianatan terjadi. Aku menarik diri, merasa tidak nyaman. Itu terlalu nyata, Aksara. Aksara tersenyum tipis. Itulah intinya. Sandiwara yang bagus terasa nyata. Jika tidak, bagaimana kau bisa membuat Raka cemburu? Namun saat kami keluar dari restoran itu, aku berhadapan dengan rintangan yang lebih nyata. Sebuah mobil mewah berhenti di depan kami. Jendela dibuka, dan di kursi pengemudi duduk Bunda Raka, mantan ibu mertuaku. Maya, serunya dingin. Kau tidak tahu malu? Belum juga cerai resmi, kau sudah berkencan dengan pria lain. Dan siapa dia? Kau merusak nama baik keluarga kami dengan drama di pesta. Dan kini kau mempermalukan Raka lagi. Bunda Raka tidak hanya meremehkanku. Ia mengancam kehormatanku di depan Aksara. Seolah aku adalah barang murahan yang mudah diganti. Pernikahanmu gagal karena kau kurang sabar, Maya. Kau harusnya memaafkan Raka. Tegasnya menyalahkanku atas kehancuran rumah tangga kami. Amarahku membuncah. Tapi Aksara segera melangkah maju, melingkarkan lengannya di pinggangku dengan pose posesif yang sempurna. Maaf Tante, kata Aksara tenang, senyumnya sopan tapi dingin. Saya adalah Aksara, dan saya adalah tunangan Baya. Kami tidak berkencan, kami sedang merencanakan pernikahan. Mengenai masalah Maya dan Raka, itu adalah urusan mereka. Mohon jangan mengganggu calon istri saya. Ancaman Bunda Raka membuatku sadar, bukan hanya Raka yang harus merasakan kehinaan, tetapi juga keluarganya yang meremehkanku. Perkataan Aksara di depan Bunda Raka tentang tunangan membuat sandiwara kami naik ke level yang jauh lebih serius. Kenapa kau bilang kita tunangan, Aksara? Itu terlalu jauh dari rencana awal, kataku saat kami kembali ke mobil. Tantemu tidak akan terkejut hanya dengan pacar baru, Maya. Dia butuh kejutan yang lebih besar. Kita harus memberikan drama yang layak untuk konsumsi publik. Jawab Aksara santai, namun matanya memancarkan tekad. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang mengurus dokumen perceraian di pengadilan, Raka tiba-tiba datang. Wajahnya terlihat sangat lelah dan kacau, jauh dari sosok pria rapi yang kunikahi. Maya, aku mohon, jangan tunangan dengan pria lain, katanya, suaranya hampir berbisik. Bukankah kau yang memulai sandiwara baru ini, Raka? Aku hanya menyesuaikan diri dengan peran yang kau berikan. Balasku dingin. Aku tahu aku salah, tapi jangan hukum aku dengan cara ini. Berita tentangmu dan Aksara sudah menyebar di kalangan rekan bisnis. Mereka memandangku dengan tatapan ibah. Reputasiku hancur, Maya.
Raka terdengar putus asa. Air mata penyesalan Raka kini tumpah. Ia meraih tanganku. Aku melihatmu tadi saat kau berdansa dengan Aksara di restoran. Kau tersenyum, Maya. Itu senyum yang tidak pernah kulihat lagi darimu selama beberapa tahun terakhir. Apakah dia yang membuatmu bahagia? Senyumku? Aku tersenyum sinis. Aku tersenyum karena aku akhirnya bebas, Raka. Aksara memberiku kehormatan dan kebahagiaan, sesuatu yang kau renggut dariku. Aku melepaskan genggaman Raka. Aku tahu betapa beratnya baginya melihatku bahagia dengan pria lain. Pedihnya di matanya adalah balasan awal yang kudambakan. "Dengar, Raka," kataku dengan suara yang dibuat selembut mungkin. "Aku datang ke sini untuk mengurus perceraian, bukan untuk kembali padamu. Kau akan menerima undanganku besok. Sebuah acara gala amal besar yang diselenggarakan oleh Emerald Group. Aku dan Aksara akan datang sebagai pasangan. Kuharap kau hadir. Aku ingin kau melihatku dan tunanganku bersinar." Raka menatap undangan itu dengan wajah tak percaya. Acara Emerald Group adalah acara terpenting bagi Raka. Tempat ia berharap bisa memulihkan reputasi bisnisnya. "Kau tidak akan melakukannya, Maya?" ancam Raka, namun suaranya lemah. "Aku akan melakukannya. Dan kau harus datang. Karena jika kau tidak datang, aku akan kirimkan semua bukti perselingkuhanmu kepada Emerald Group." Jawabku meninggalkannya berdiri sendiri di koridor pengadilan. Balas dendamku bukan lagi sekedar sandiwara, tetapi senjata emosional yang siap diluncurkan. Aku dan Aksara telah menetapkan panggung untuk malam pembalasan. Malam gala amal Emerald Group tinggal hitungan jam. Sejak pagi rumahku terasa seperti backstage drama besar. Penata rias dan penata rambut sibuk mengubahku bukan menjadi Maya yang pernah ada, melainkan menjadi wanita kuat, percaya diri, dan tak tersentuh. Aku memilih gaun yang berani, gaun merah marun yang sama warnanya dengan gaun wanita selingkuhan Raka di pesta kami. Bukan kebetulan, ini adalah pernyataan. Aku telah mengambil kembali warna itu dan aku yang akan memenangkan sandiwara ini. Saat aku berdiri di depan cermin, aku merasakan rasa takut dan adrenalin bercampur aduk. Ini adalah pertaruhan besar. Jika aku gagal, aku akan kembali menjadi bahan tertawaan publik. Ponselku berdering, nomor tak dikenal. "Maya, ini ayahmu." Suara di seberang terdengar khawatir. "Raka menghubungiku. Dia bilang kau akan melakukan sesuatu yang akan menghancurkan nama baiknya dan nama baik keluarga kita. Ayah mohon, batalkan rencanamu, jangan terbawa amarah." Rintangan terakhir muncul. Tekanan dari keluarga yang hanya mementingkan citra sosial. "Ayah," kataku tegas, meskipun suaraku bergetar. "Raka menghancurkan nama baikku dulu, di depan semua orang. Aku tidak membalas. Aku hanya memperbaiki. Aku akan datang ke acara itu, dan aku akan pergi sebagai pemenang." Aku memutuskan panggilan itu, memejamkan mata sejenak. Aku harus kuat. Tiba-tiba, suara bel pintu berbunyi. Aksara datang, mengenakan setelan tuxedo yang sangat pas di tubuhnya. Ia terlihat seperti bintang film, benar-benar memancarkan aura kemewahan yang tenang dan dingin. "Kau siap?" tanyanya. Matanya meneliti penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Siap, tapi Aksara, aku harus jujur. Aku takut. Jika Raka benar-benar hancur, apakah aku akan bahagia?" Aksara mendekat, memegang kedua bahuku dengan lembut. Matanya yang gelap menatapku dalam-dalam. "Ingat janji kita, Maya. Ini bukan tentang menghancurkan Raka, tetapi tentang membangun kembali dirimu. Saat kau berjalan di karpet merah malam ini, tetapannya tidak penting. Yang penting, kamu berjalan tegak untuk dirimu sendiri." Aksara mengeluarkan kalung berlian kecil yang berkilauan. "Ini adalah pinjaman dariku. Biarkan berlian ini menjadi pengingat bahwa kamu adalah wanita yang berharga dan tidak layak dikhianati." Ia memasangkan kalung itu di leherku. Sentuhan jarinya di kulitku mengirimkan kejutan listrik yang tak terduga.
Entah itu adrenalin atau sesuatu yang lain. Kita akan pergi sekarang, Maya. Ingat peranku. Ingat peranmu. Senyum, berbicara seolah kita adalah masa depan. Berjalan seolah Raka adalah masa lalu yang tak berarti. Bisik Aksara. Kami melangkah keluar, menuju mobil mewah yang menanti. Di dalam mobil, Aksara meraih tanganku, menggenggamnya erat, memberiku kekuatan. Selamat bersenang-senang, Maya. Malam ini adalah panggungmu. Hantumku berdebar kencang. Aku tahu Raka akan ada di sana, menungguku. Malam pembalasan sudah tiba. Aku tidak bisa mundur. Lampu sorot membanjiri lobi mewah Emerald Group. Musik orkestra yang elegan terasa kontras dengan debar jantungku yang berpacu kencang. Ketika mobil kami berhenti, mata semua fotografer dan tamu yang berkerumun langsung tertuju pada kami. Aksara turun lebih dulu, lalu mengulurkan tangan. Aku meraihnya. Ketika aku melangkah keluar dengan gaun merah marun, kamera mulai berkedip gila-gilaan. Semua pasang mata menatapku, bukan lagi dengan rasa iba, melainkan dengan kekaguman. Aku merasakan tatapan itu di punggungku, tatapan yang paling kutunggu-tunggu. Di tengah karpet merah, berdiri Raka. Ia tidak mengenakan tuxedo, melainkan setelan jas hitam yang terlihat tegang. Ia ditemani oleh beberapa kolega pentingnya, yang kini berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahku. Wajah Raka pucat, matanya membesar saat melihatku dan terutama saat melihat tangan Aksara melingkari pinggangku. "Senyum, Maya. Kau harus bahagia," bisik Aksara ke telingaku. Suaranya memberiku kekuatan. Kami berjalan perlahan. Aksara membimbingku dengan penuh perhatian. Sesekali membungkuk seolah membisikkan sesuatu yang romantis, membuat para juru foto makin gencar mengabadikan momen ini. Saat kami berjarak hanya beberapa langkah, Raka tidak bisa menahan diri. Ia meninggalkan koleganya dan melangkah cepat ke arah kami. "Maya, apa-apaan ini? Gaun itu, warna itu, kau sengaja?" Raka bertanya dengan nada tertahan, takut didengar orang. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, seolah ia adalah patung yang tak berarti. "Selamat malam, Raka," kataku. Suaraku terdengar ramah namun ingin. "Aku tidak menyangka kau datang. Aku dan Aksara hanya ingin menikmati malam amal ini." Raka menatap Aksara dengan penuh kebencian. Kau harusnya menjauh dari urusan rumah tangga kami." Aksara tersenyum sopan. "Maaf Tuan Raka, saya tidak mengganggu rumah tangga Anda. Saya berada di sisi tunangan saya. Perpisahan Anda dengan Maya sudah resmi di mata hukum, bukan?" Kata tunangan dan resmi yang diucapkan Aksara di tengah keramaian itu bagai palu godam yang menghantam harga diri Raka. Wajahnya memerah karena marah, malu, dan cemburu. "Maya, ini sandiwara konyol. Aku tahu kau masih mencintaiku." Raka mencoba menarik lenganku. Tiba-tiba Aksara dengan elegan menghalangi Raka. Ia berdiri di antara kami, membentengi tubuhku. "Jangan sentuh dia, Tuan. Jika kau melakukan adegan yang tidak menyenangkan di depan umum, aku akan pastikan berita ini akan lebih viral daripada pesta pernikahanmu." Aku melihat kehancuran di mata Raka. Balas dendamku berhasil. Raka, yang dulu percaya diri dan arogan, kini berdiri tak berdaya dan malu di depan semua orang yang menghormatinya. Aku seharusnya merasa puas, sangat puas. Namun, saat Aksara menarikku menjauh, aku melihat kerutan sedih yang mendalam di mata Raka. Kerutan itu mengingatkanku pada Raka yang pernah kucintai. Raka yang berjuang bersamaku di kamar sewa kecil. Puas. Ya, aku puas. Tapi mengapa di tengah kemenangan dramatis ini, aku merasakan sedikit getaran keraguan dan kekosongan di hatiku. Kami memasuki ruang gala. Raka masih berdiri terpaku di karpet merah, menatap kepergian kami dengan tatapan yang menghancurkan. Aku seharusnya merayakan kemenangan ini, tapi setiap kali aku melihat ke belakang, tatapan Raka yang terluka menusuk ulu hatiku. Itu adalah pandangan pria yang benar-benar menyesal, bukan sekadar malu karena tertangkap. "Kau melamun, Maya," tegur Aksara pelan saat ia menyodorkan segelas sparkling water. "Ingat peranmu, senyum, jangan pedulikan Raka, fokus pada tujuan." Aksara mulai memperkenalkan diriku kepada rekan-rekannya yang penting dengan antusias. Ia memujiku, menceritakan tentang butikku, dan berulang kali menyebut diriku sebagai tunangan yang luar biasa. Sandiwara ini berjalan sangat mulus. Di tengah percakapan, aku merasa lenganku digenggam kuat. Raka muncul entah dari mana, matanya berkaca-kaca. "Tolong Maya, kita harus bicara empat mata. 10 tahun kita bersama, kau tidak bisa meninggalkanku demi sandiwara konyol ini." Raka memohon. "Sandiwara, bukankah pesta perayaan 10 tahun kita yang kau nodai itu adalah sandiwara yang lebih konyol, Raka?" Balasku tajam.
Aku harus keras, jika tidak air mataku akan tumpah. Raka tidak menyerah. Aku tahu kau masih mengenakan kalung yang kuberikan saat ulang tahun kelima kita. Kau masih mengingatku. Aku melihatnya, Maya. Aku terkejut. Kalung yang kupakai malam ini adalah hadiah dari Aksara. Tapi kalung itu sangat mirip dengan kalung dari Raka, yaitu sebuah kalung yang selalu kuanggap jimat keberuntungan. Ini bukan urusanmu, Raka. Kalung ini milikku. Aku bertanya. Aku berusaha menutupi kegugupanku. Aksara menyadari kegoyahanku. Ia segera menempatkan dirinya di antara kami dan meletakkan tangannya di bahu Raka dengan nada otoritas yang tenang. Tuan Raka, tunangan saya sedang tidak ingin diganggu. Jika kau terus melakukan ini, aku akan meminta bantuan keamanan. Ujar Aksara dengan suara mengandung ancaman halus. Raka menatap Aksara dengan kebencian yang membara. Ia tahu ia tidak bisa menciptakan keributan lagi di acara penting ini. Ia hanya bisa melepaskan genggamannya dariku. Saat Raka mundur perlahan, matanya bertemu mataku. Ia tidak lagi menatapku dengan amarah, melainkan dengan tatapan memohon yang putus asa. Tatapan yang membuatku kembali teringat pada semua kenangan indah kita. Saat ia merawatku sakit, saat ia menggenggam tanganku saat kita menghadapi kesulitan finansial. Aksara menarikku menjauh. Kau hampir merusak semuanya, Maya. Kenapa kau goyah? Aku hanya melihat masa lalu Aksara. Aku melihat pria yang kucintai, bukan pengkhianat. Aku mengaku, suaraku hampir bergetar. Ingat mengapa kamu di sini, Maya. Bisik Aksara mencengkram tanganku sedikit lebih erat. Kami terus berdansa, memainkan peran sempurna di tengah keramaian. Namun, di dalam hati, aku tahu sandiwara ini telah mencapai batasnya. Aku telah menyakiti Raka, namun rasa sakitku sendiri belum terobati sepenuhnya. Malam gala mencapai puncaknya. Semua mata kini tertuju pada kami. Pasangan yang baru saja bertunangan, yang kisahnya lahir dari abu perselingkuhan. Aku dan Aksara diminta untuk memberikan sedikit pidato di panggung, menggantikan Raka yang tiba-tiba dikabarkan tidak enak badan dan menghilang dari aula. Aku naik ke panggung dengan bangga. Ini adalah momen terakhir balas dendamku. Menggantikan posisi Raka, mencuri panggungnya. Aku bersiap mengucapkan kata-kata perpisahan yang elegan namun menyakitkan untuk Raka. Aku meraih mikrofon. Selamat malam semuanya. Saya dan Aksara merasa terhormat. Tiba-tiba, Aksara menyentuh lenganku, memberi isyarat agar aku berhenti. Ia mengambil mikrofon lain, menatapku dengan tatapan yang sangat intens. Tatapan yang sama sekali tidak ada dalam naskah sandiwara kami. Tunggu sayang, kata Aksara di depan mikrofon, suaranya lantang dan jelas, menarik perhatian setiap orang di ruangan itu. Aku menatapnya dengan bingung dan cemas. Raka yang duduk di meja VIP di sudut ruangan kembali mendongak, wajahnya penasaran sekaligus cemas. Aksara menoleh ke arahku. Ia memegang tanganku dengan kedua tangannya, menggenggamnya erat, seolah aku adalah harta yang sangat berharga. Maya, aku tahu, malam ini kita hadir sebagai sebuah pernyataan. Sebuah balasan atas rasa sakit dan pengkhianatan yang kau terima dari Tuan Raka. Katanya, tanpa menyembunyikan masa lalu kami. Semua orang di ruangan itu menahan napas, termasuk aku. Ini bukan rencana kami. Aksara melanjutkan, suaranya kini berubah menjadi sangat lembut dan tulus, tetapi penuh emosi. Tapi sejak pertama kali kita bertemu, sejak aku melihat api kemarahan dan tekad di matamu, aku tahu ini tidak hanya bisa menjadi sandiwara. Aksara berlutut di atas panggung. Aku terkejut setengah mati. Jantungku serasa jatuh ke lantai. Ini tidak mungkin. Aku tahu kau mungkin membenciku karena ini. Tapi aku harus jujur. Sandiwara kita sudah berakhir, Maya. Karena aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aksara mengeluarkan sebuah kotak kecil berludu dari saku tuksidonya. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah cincin berlian yang berkilauan indah, jauh lebih besar dari cincin pernikahanku dulu. Maya, aku mencintaimu, bukan karena kamu wanita yang hancur. Bukan karena kamu butuh balas dendam. Tapi karena kamu adalah wanita paling tangguh, paling jujur, dan paling berharga yang pernah kutemui. Aku jatuh cinta saat kau berani berjuang merebut kehormatanmu sendiri.
Aku tidak bisa menjadi pasangan pura-pura lagi. Maukah kau menjadi istriku yang sesungguhnya? Pengakuan ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga menghancurkan seluruh rencanaku. Balas dendamku telah gagal total. Tujuanku adalah membuat Raka cemburu, bukan mendapatkan lamaran serius dari pria lain di depan umum. Kini aku harus memilih di saat yang paling tidak terduga. Aku melihat Raka yang kini berdiri dari mejanya. Wajahnya tampak hancur, tetapi juga terlihat ada sedikit kelegaan karena sandiwara kami berakhir. Aku melihat Aksara yang menatapku dengan tulus tanpa mengharapkan apapun selain kejujuran. Aku tidak bisa menjawab. Aku tidak bisa berbohong lagi. Aku tidak bisa menerimanya, tapi aku juga tidak bisa mempermalukan Aksara yang telah membantuku. Di tengah keheningan, aku mengambil satu-satunya pilihan yang tersisa. Aku melepaskan tangan Aksara dan tanpa menatap siapapun, aku lari dari panggung. Aku meninggalkan gaun merah, berlian pinjaman, dan 2 pria yang hancur di belakangku. Sandiwaraku Vetgal dan aku kembali ke titik nol. Harus mengambil keputusan paling sulit dalam hidupku. Aku berlari kencang tanpa tujuan. Gaun merah marun itu terasa sangat panas, membakar kulitku dengan rasa malu yang baru. Aku berhasil keluar dari gedung gala dan menemukan taksi yang membawaku jauh dari keramaian, kembali ke rumah yang kini terasa asing. Seluruh rencanaku hancur. Aku tidak mendapatkan balas dendam yang manis. Aku hanya menciptakan drama baru yang lebih besar. Dan aku menyakiti Aksara, pria yang sebenarnya tulus membantuku. Aku kembali mengunci diri di kamar. Ponselku bergetar hebat, dipenuhi pesan dari Aksara yang meminta maaf karena telah merusak rencanaku. Dan pesan singkat yang putus asa dari Raka. Raka, aku melihat ketulusan Aksara. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkanmu lagi. Tapi tolong, bicaralah denganku. Jangan menghilang lagi. Aksara, maafkan aku Maya. Aku tidak bisa menahannya. Aku tahu ini salah, tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku akan pergi jika itu yang kamu mau. Tapi tolong, berikan aku kesempatan terakhir untuk menjelaskan. Aku duduk di lantai dingin, menatap cermin. Di mataku, aku tidak melihat pemenang, apalagi ratu. Aku melihat wanita yang lelah, yang identitasnya kini terbagi antara 2 pria dan 1 rencana yang gagal. Pilihan 1, kembali ke Raka. Raka menyesal. Dia hancur. Aku bisa kembali dan mendapatkan pernikahan yang sempurna secara materi, tapi aku akan hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan selamanya. Pilihan 2, menerima Aksara. Aksara tulus. Dia rela berkorban demi kehormatanku. Aku bisa memiliki cinta baru, tapi cinta ini lahir dari kebohongan dan balas dendam yang mungkin tidak akan pernah bisa aku terima sepenuhnya. Pilihan 3, pergi sendiri, meninggalkan keduanya, berjuang dari nol tapi memiliki kedamaian dan harga diri yang utuh tanpa campur tangan siapapun. Tiba-tiba, aku teringat ucapan Aksara. Ini bukan tentang menghancurkan Raka, ini tentang membangun kembali dirimu. Semua yang aku lakukan, gaun merah, Aksara, panggung itu, hanyalah alat untuk balas dendam. Semua itu tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka inti yang kubawa, luka karena merasa tidak berharga dan ditipu. Jika aku menerima salah satu dari mereka, aku hanya akan menggantikan Raka dengan pria lain. Aku akan tetap menjadi wanita yang definisinya ditentukan oleh suaminya. Aku tidak ingin bergantung pada rasa bersalah Raka. Aku tidak ingin bergantung pada cinta Aksara yang mendadak. Aku ingin bergantung pada diriku sendiri. Aku mengambil keputusan paling sulit. Keputusan yang secara dramatis mengakhiri ambisiku untuk balas dendam dan memulai jalan yang baru dan sunyi. Aku meraih ponselku, tetapi bukan untuk menelpon Aksara atau Raka. Aku menelpon pengacaraku.
Batalkan semua komunikasi dengan pihak Raka. Saya ingin perceraian diselesaikan secepatnya dan sebersih mungkin. Kataku. Dan tolong kirimkan pesan kepada Tuan Aksara. Katakan bahwa saya berterima kasih, tetapi saya tidak bisa menerima lamarannya. Perpisahan dengan Raka adalah sebuah kewajiban. Perpisahan dengan Aksara adalah sebuah pengorbanan yang menyakitkan. Keesokan harinya, aku mengemasi barang-barangku yang paling penting, meninggalkan rumah mewah itu untuk terakhir kalinya. Aku tidak mengambil harta Raka. Aku hanya mengambil diriku sendiri, dengan hati yang remuk, tetapi dengan tujuan baru. Kemandirian. Keputusanku untuk pergi sendiri adalah keputusan yang paling membebaskan sekaligus paling menakutkan. Aku meninggalkan rumah mewah Raka dan pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Aku tidak mengambil uang tunai atau tunjangan apapun dari Raka. Aku hanya membawa tabunganku sendiri dari hasil jerih payah butikku selama ini. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak membutuhkan harta Raka untuk bertahan hidup. Namun, kenyataan jauh lebih sulit daripada teori. Tanpa nama besar Raka di belakangku, bisnis butikku langsung terasa dampaknya. Beberapa klien lama menarik pesanan, dan beberapa rekan kerja menjauh, takut terlibat dalam drama perceraian yang masih hangat di media sosial. Maya, kau yakin tidak mau meminta aset rumah itu saja? Setidaknya modal untuk restart hidupmu. Tanya pengacaraku saat kami bertemu. Tidak, aku ingin membersihkan namaku dari segala yang berhubungan dengan Raka. Aku akan memulai lagi. Jawabku meskipun suaraku terdengar lelah. Aku harus berjuang keras. Aku mulai menjual barang-barang lamaku yang masih bernilai untuk modal tambahan. Aku bekerja sendirian di kontrakan kecil, menjahit, mendesain, dan mengirimkan barang. Drama gala amal itu memang berakhir viral, tetapi dampaknya kini berbalik. Orang-orang penasaran, tetapi mereka juga skeptis. Suatu sore, saat aku sedang menata ulang bahan-bahan, sebuah karangan bunga besar tiba di depan pintu kontrakan. Bunga itu dari Raka. Di dalamnya ada sebuah surat. Isinya bukan lagi permohonan untuk kembali, melainkan sebuah pengakuan yang tulus. Maya, aku mengerti pilihanmu. Kau benar. Kau tidak layak mendapatkan pria yang hanya memberimu janji palsu. Aku sudah menandatangani semua berkas cerai. Aku melepaskanmu dengan damai. Aku harap kau menemukan kedamaian yang kau cari. Aku akan selalu menyesal telah menghancurkan cahaya dalam dirimu. Raka. Surat itu membuatku menangis, bukan karena rindu tapi karena lega. Akhirnya Raka benar-benar melepasku. Tak lama kemudian sebuah pesan lain datang. Kali ini dari Aksara. Aksara bertulis, "Aku tahu kau tidak ingin melihatku. Aku mengerti. Tapi aku mengirimkanmu data. Beberapa perusahaan kecil membutuhkan desainer pakaian. Aku yakin butikmu adalah yang terbaik. Anggap saja ini sebagai biaya pertemanan, bukan utang." Aksara tidak memaksaku untuk membalas jentanya. Ia menghormati keputusanku untuk sendiri dan membantuku secara profesional. Aku menyadari, meskipun rencana balas dendamku gagal, aku telah mencapai hasil yang lebih berharga. Aku telah mendapatkan kedamaian sejati dari Raka dan penghormatan tulus dari Aksara. Namun perjuangan ini baru dimulai. Aku harus mengubah pandangan publik tentang Maya si istri yang ditinggalkan menjadi Maya si desainer yang mandiri. Aku memutuskan untuk memanfaatkan perhatian publik yang masih tertuju padaku. Tetapi kali ini, aku akan mengendalikan narasinya. Aku menghubungi seorang reporter dari majalah wanita terkemuka, meminta wawancara eksklusif. Aku tidak ingin membahas perselingkuhan Raka. Aku ingin membahas bagaimana aku bangkit. Pada hari wawancara, aku mengenakan pakaian dari koleksiku sendiri. Aku berbicara tentang bagaimana kesulitan finansial dan emosionalku menginspirasiku untuk mendesain pakaian yang melambangkan kekuatan wanita. Namun, rintangan muncul. Reporter itu terus mendesak tentang Aksara. "Maya, publik ingin tahu bagaimana hubungan Anda dengan Aksara. Apakah ia yang menjadi sumber kekuatan Anda sekarang?" Tanya reporter itu, matanya penuh rasa ingin tahu. Aku tersenyum tipis.
Aku harus jujur tanpa merusak reputasi Aksara atau perasaanku sendiri. Aksara adalah pria yang luar biasa. Ia adalah sosok yang datang di saat aku paling terpuruk. Ia mengajariku bahwa harga diri seorang wanita tidak boleh diukur dari pria yang ada di sisinya. Ia adalah teman terbaik dan rekan kerja yang sangat saya hormati. Jawabku dengan tenang, mengakui perannya tanpa memberikan harapan romantis. Beberapa hari setelah wawancara itu, Aksara menghubungiku lagi. Wawancara yang bagus, Maya. Kau menempatkan kita pada posisi yang tepat, profesional dan terhormat, katanya. Terima kasih, Aksara. Aku berutang banyak padamu, balasku. Kalau begitu, bayar utangmu dengan bekerja sama denganku. Perusahaan desainku sedang membutuhkan butikmu untuk proyek corporate uniform besar. Aku percaya pada karyamu, Maya. Ini adalah peluang emas yang dikirimkan Aksara, membantuku secara profesional saat aku paling membutuhkan modal. Aku tahu Aksara melakukan ini karena ketulusan, bukan karena ingin mengambil keuntungan dariku. Aku menerima tawaran itu. Kami bertemu kembali, bukan sebagai pasangan sandiwara, tetapi sebagai rekan bisnis yang saling menghormati. Di tengah pertemuan, Aksara menatapku. Aku menghormati pilihanmu untuk memilih dirimu sendiri, Maya. Itu adalah hal terbaik yang pernah aku lihat. Aku balas menatapnya. Terima kasih, Aksara. Aku juga menghargai kebaikanmu. Tahu-tahu, rencana balas dendamku adalah ingin membuat Raka menyesal. Tapi yang kurai adalah hal lain. Apa itu? Kedamaian dan persahabatan tulus darimu. Itu jauh lebih berharga daripada kepuasan sesaat melihat Raka hancur. Pada hari itu, aku bukan hanya mendapatkan kontrak bisnis besar, tetapi juga sebuah pemahaman baru tentang cinta dan hubungan. Happy endingku bukanlah tentang menikah lagi, melainkan tentang membangun kerajaan kecilku sendiri, didukung oleh rasa hormat, bukan ketergantungan. Setelah kerja keras selama 6 bulan, butikku, yang kini berganti nama menjadi The Phoenix Atelier, kembali bersinar. Kolaborasi dengan Aksara sukses besar, membuat namaku kembali diperhitungkan di industri mode. Aku memutuskan untuk mengadakan peragaan busana tunggal untuk koleksi terbaruku yang berjudul New Beginnings. Ini adalah penutupan dramatis dari babak hidupku yang penuh gejolak. Di malam peragaan busana, aula yang kami sewa penuh sesak. Aku berdiri di belakang panggung, mengenakan gaun putih sederhana hasil desainku sendiri. Gaun itu melambangkan kesucian dan awal yang baru. Jauh dari gaun sutra champagne yang pernah kunodai oleh pengkhianatan. Tiba-tiba, pengacaraku menghampiriku sambil membawa amplop tebal. Selamat, Maya. Dokumen cerai sudah ditandatangani hari ini pukul 3 sore. Kau resmi menjadi wanita lajang yang bebas. Bisiknya. Aku tersenyum lega. Ini adalah detik-detik terakhirku mengenakan nama belakang Raka. Saat peragaan busana dimulai, aku melihat Raka di barisan kamu paling belakang. Ia datang sendirian, wajahnya tampak damai, menatapku dengan tatapan hormat. Di sampingnya, duduk Aksara tersenyum bangga padaku, bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai rekan bisnis dan sahabat yang suportif. Di akhir acara, aku melangkah ke panggung, disambut tepuk tangan meriah. Terima kasih atas kehadiran Anda semua, kataku. Suaraku terdengar kuat dan penuh percaya diri. Aku menatap Raka, Aksara, dan seluruh tamu, sebelum akhirnya mataku tertuju pada kamera yang merekam acara ini untuk siaran berita. Beberapa waktu lalu, hidup saya menjadi tontonan. Ada yang menyebut saya istri yang malang. Ada yang menyebut saya wanita yang membalas dendam. Aku memulai. Saya ingin mengumumkan bahwa hari ini, saya telah mendapatkan happy ending yang sebenarnya. Aku diam sejenak, membangun ketegangan. Saya tidak mendapatkan happy ending itu dengan memenangkan cinta Raka kembali. Saya juga tidak mendapatkannya dengan menerima lamaran Aksara yang tulus, kataku, membuat Raka dan Aksara tersentak. Saya mendapatkan happy ending ini karena saya memilih untuk menikah dengan diri saya sendiri. Malam ini, saya meresmikan pernikahan saya dengan kemandirian, dengan harga diri, dan dengan bakat yang saya miliki.
Saya melepaskan masa lalu dan memeluk masa depan tanpa ketakutan. Aku menunjukkan gaun yang kukenakan. Gaun putih ini adalah gaun pengantin saya. Saya tidak membutuhkan groom di sisi saya untuk merasa lengkap. Saya adalah wanita yang utuh. Tepuk tangan kembali membahana. Aku melihat air mata di mata Raka. Itu bukan air mata penyesalan karena kelah cemburu, melainkan air mata kebahagiaan karena melihatku akhirnya menemukan kedamaian. Aksara mengangguk, senyumnya menunjukkan bahwa ia sudah tahu inilah yang akan kukatakan. Aku telah menyelesaikan resolusiku, bukan dengan adegan sensasional di pengadilan, tetapi dengan adegan fashion show yang elegan. Aku telah mendapatkan kembali kehormatanku dan membuktikan bahwa kehancuran hanyalah awal dari kejayaan. Setahun telah berlalu sejak peragaan busana yang mengubah hidupku. The Phoenix Atelier kini menjadi merek yang dicari. Kontrakan kecil telah tergantikan oleh studio dan flagship store yang indah. Aku duduk di kantor baruku menatap kalender. Hari ini adalah hari peringatan 1 tahun perceraianku. Bukan hari yang menyedihkan, melainkan hari kemerdekaan. Tiba-tiba sekretarisku masuk. Bu Maya, ada tamu. Tuan Raka dan Tuan Aksara datang bersama. Aku terkejut. Meskipun aku dan Aksara bekerja sama, dan aku memiliki komunikasi yang baik dengan Raka sebagai rekan bisnis, mereka jarang sekali datang bersamaan. Mereka masuk. Kedua pria itu kini terlihat santai dan dewasa. Raka terutama telah banyak berubah. Ia kini menjadi mentor bisnis yang lebih rendah hati, fokus pada tanggung jawab barunya sebagai ayah dan seorang pengusaha yang jujur. Selamat ya Maya, butikmu akan membuka cabang di luar negeri. Kau benar-benar luar biasa, kata Raka tulus. Terima kasih Raka, kalian berdua banyak membantuku sampai di titik ini, jawabku. Kami datang bukan untuk mengucapkan selamat Maya, kata Aksara senyum misterius. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Aku bingung. Terima kasih untuk apa? Raka menarik kursi, duduk di depanku. Aku berterima kasih karena kau berani meninggalkanku. Kekecewaanmu dan kehancuran yang kau ciptakan di pesta itu adalah obat pahit yang kubutuhkan. Tanpa itu, aku tidak akan pernah meninggalkan pola hidup burukku. Aku tidak akan pernah belajar menghargai kejujuran. Raka menceritakan bahwa ia dan ibu dari anaknya kini hidup damai. Mereka tidak menikah, tetapi fokus membesarkan anak mereka sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Dia baik, Maya, tapi dia bukan kamu, dan aku tidak pantas mendapatkannya, kata Raka. Kamu mengajarkan bahwa cinta sejati bermula dari kejujuran, bahkan jika kejujuran itu menghancurkan segalanya. Lalu Aksara angkat bicara. Dan aku berterima kasih karena kau tidak menerima lamaranku. Itu membuatku belajar membedakan antara cinta drama dan cinta sejati. Setelah itu, aku sadar, aku mencintaimu, tapi aku lebih menghargai persahabatan kita. Aksara menceritakan bahwa ia kini menjalin hubungan dengan wanita lain. Seorang wanita yang ia temui dengan jujur, bukan melalui sandiwara. Kau adalah jembatan yang harus kulewati, Maya. Jembatan dari keegosanku menuju kejujuran, kata Aksara sambil tertawa. Mendengar pengakuan mereka, hatiku terasa ringan. Drama yang dulu kukira akan menjadi kutukan ternyata menjadi berkah bagi kami bertiga. Balas dendamku telah berevolusi menjadi pemulihan karakter bagi semua orang yang terlibat. Aku tidak lagi membenci Raka, dan Aksara tidak lagi menjadi fantasi. Mereka adalah bagian dari masa laluku yang kini menjadi pondasi kuat bagi masa depanku. Setelah Raka dan Aksara pergi, meninggalkan kehangatan pengakuan tulus mereka, aku duduk di sofa kantorku yang nyaman, menatap kota dari balik jendela. Aku teringat saat aku merencanakan sandiwara balas dendam itu. Tujuanku adalah membuat Raka hancur agar seluruh dunia melihat betapa hebatnya aku tanpa dia. Aku ingin menjadi cerita viral tentang istri yang memenangkan pertempuran emosional. Ironisnya, momen yang paling viral adalah saat aku lari dari panggung lamaran Aksara. Itu adalah kegagalan terbesar, tetapi sekaligus titik balik terbesar dalam hidupku. Aku mengambil jurnal lamaku. Aku membaca kembali
halaman-halaman yang penuh amarah, kesedihan dan rencana jahat. Aku menulis, aku harus membuat Raka menangis darah di depan umum. Sekarang, aku tahu bahwa air mata Raka malam itu di Gala Amal adalah air mata kepedihan, tetapi juga permulaan dari pelepasan diriku. Kini, aku tidak lagi berburu ketenaran media atau validasi dari pria. Aku menemukan viralku dalam bentuk yang berbeda. Kisah inspiratif tentang wanita yang mendirikan bisnis dari nol, yang berani memilih kemandirian di atas kemewahan. Kehidupan baruku jauh dari drama. Tidak ada bisikan terlarang, tidak ada tatapan cemas di sudut ruangan. Hanya ada keheningan produktif, tawa bersama tim kerjaku, dan kepuasan yang didapat dari setiap jahitan yang sempurna. Aku menyadari satu hal yang paling dramatis dari semua ini. Keberanian untuk memilih diri sendiri. Aku adalah wanita yang pernah hancur. Aku adalah wanita yang berusaha membalas dendam dengan cara yang salah. Tetapi dari semua kehancuran itu, aku menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Bukan dari genggaman seorang pria, melainkan dari kedua tanganku sendiri. Aku pernah berpikir, kehormatanku hilang saat Raka mengkhianatiku. Padahal, kehormatanku kembali saat aku berani mengatakan tidak pada ketergantungan dan ya pada perjuanganku sendiri. Malam itu, di tengah kegagalan sandiwara, aku telah memenangkan pertarungan terbesarku. Pertarungan melawan diriku sendiri yang mudah goyah dan mencari validasi eksternal. Kebahagiaan sejatiku bukanlah happy ending yang manis dan romantis, tetapi ending yang kuat dan damai. Matahari terbenam di balik cakrawala kota. Cahayanya menerobos jendela studio baruku, menciptakan bayangan panjang di lantai marmer. Aku memejamkan mata, merasakan kehangatan itu. Ini adalah akhir dari kisah Maya, si istri yang dikhianati. Aku berdiri, berjalan ke cermin besar. Aku melihat wanita yang berbeda dari yang kusaksikan setahun lalu. Tidak ada lagi ketakutan di mata itu. Tidak ada lagi jejak air mata, dan yang paling penting, tidak ada lagi ketergantungan. Aku menyentuh kalung berlian kecil di leherku. Bukan kalung dari Raka, dan juga bukan berlian pinjaman dari Aksara. Ini adalah kalung yang kubeli sendiri, dengan hasil kerja pertama dari The Phoenix Atelier. Aku belajar bahwa drama dalam hidup haruslah menjadi katalis, bukan tujuan. Niatku untuk membuat cerita viral lewat balas dendam Imang berhasil menarik perhatian, tetapi ketulusan dan keberanian yang akhirnya membuat kisahku berharga. Aku pernah berpikir, balas dendam terbaik adalah membuat mantan menyesal. Ternyata, balas dendam terbaik adalah menjadi begitu bahagia, utuh dan sukses, sehingga masa laluku tidak lagi relevan. Raka dan Aksara, mereka adalah saksi, bukan penentu takdirku. Pelajaran paling dramatis yang kupetik, kehancuran bukanlah akhir sebuah babak. Kehancuran adalah pemantik yang membakar habis kebohongan dan ketergantungan, menyisakan ruang bagi kekuatan sejati untuk tumbuh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin aku akan jatuh cinta lagi. Mungkin aku akan menikah lagi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi mencari validasi. Aku meraih ponselku. Aku melihat headline berita lama tentang drama Gala Amal itu. Aku tidak lagi merasa malu. Aku tersenyum pada kisah masa lalu itu. Aku mengetik status di media sosial, sesuatu yang selalu kupikirkan untuk menutup semua drama ini. Status Maya, The Phoenix Atelier. Dulu aku pernah berpikir, happy ending adalah gaun pengantin yang perfect dan janji sehidup semati dari seorang pria. Sekarang aku tahu, happy ending adalah bangun setiap pagi dengan hati yang damai, tangan yang sibuk berkarya dan kaki yang tegak melangkah maju, sendirian. Aku memilih hidupku sendiri. Dan itu adalah drama terbaik sepanjang masa. Aku menekan tombol posting. Aku mematikan ponsel dan berjalan menuju mesin jahit, tempat kebahagiaan sejatiku berada. Kisah clickbait yang sensasional ini telah berakhir. Yang tersisa hanyalah kisah nyata Maya, wanita yang selamat, mandiri, dan akhirnya benar-benar bahagia.